Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Seni Barokah Tani. Nah, sahabat Tani, pada video kali ini saya akan membahas apa peran manfaat fungsi gipsum di dunia pertanian dan apa yang menjadi perbedaan atau yang membedakan antara gipsum beserta dengan dolomit kapur pertanian. Nah, karena pada umumnya sebenarnya gipsum itu juga dikenal kapur gipsum karena ada kandungan kalsiumnya. Begitupun dengan dolomit, kapur pertanian, kapur dolomit atau kaptan, biasanya kita menyebutnya kaptan juga, dan ada dolomit juga, kapur pertanian sama juga. Nah, pada umumnya mungkin memang, sahabatnya lebih mengenal ya dolmitnya sebagai pembenah tanah. Tapi yuk untuk, gipsum juga sama bisa diaplikasikan sebagai pembenah tanah. Nah, untuk gipsum, kandungan yang ada pada gipsum, mineral yang ada pada gipsum yaitu kalsium beserta dengan sulfur anhidrat yang di mana rumus kimianya CaSO4 2H2O. Nah, pada umumnya juga gipsum ini biasanya diaplikasikan untuk, sebagai bahan-bahan obat-obatan atau produk kecantikan atau bisa juga digunakan sebagai material bangunan dan di dunia pertanian juga. Nah, untuk di Indonesia, saya rasa agak langka digunakan sebagai di dunia pertanian, tapi untuk di luar negeri itu, banyak yang menggunakan gipsum sebagai pembenah tanah. Nah, untuk di Indonesia mungkin umumnya lebih mengenal dolmit sebagai pembenah tanah, ya mungkin dolmit kaptan atau kapur pertanian yang dikenal. Karena pada umumnya sahabat ini mengaplikasikan, dolmit tersebut di lahannya terbilang, hampir mungkin per musim, per setiap musim sebelum olah lahan pasti dolmit masuk. Dan sahabat ini pasti juga tahu, dari segi manfaat keunggulan dolmit yaitu sebagai pembenah tanah, meningkatkan pH tanah, dan juga menambah unsur hara kalsium dan magnesium di dalam tanah, dan juga untuk menekan unsur hara aluminium di dalam tanah juga. Nah, itu peran pada dolomit. Nah, untuk peran pada gipsum, kali ini saya akan menjelaskan kepada sahabat tani semua yang gimana gipsum itu berperan berfungsi juga sebagai pembenah tanah sama. Tapi khususnya untuk tanah yang dominan liat. Sekali lagi, khusus untuk tanah yang dominan liat. Gipsum pada tanah liat itu akan membantu dari segi menyatukan atau menggabungkan vertikal tanah liat. Nah, sehingga dapat menggumpal. Tanah liat tersebut itu nantinya dapat menggumpal, terpecah menjadi struktur yang lebih besar, sehingga nanti akan mengurangi dari segi pemadatan pada tanah liat tersebut. Nah, nantinya juga akan memperbaiki aerasi pada tanah dan infiltrasi dari airnya juga. Dan dari segi perakaran tanaman akan lebih mudah menembus tanah dan yang nantinya perakaran tanah tersebut itu akan lebih mudah dari segi menembus tanah dan mengakses lebih jauh lagi nutrisi yang ada di dalam tanah. Nah, sebagai pembenah tanah, gipsum itu sangat efektif pada tanah liat yang sodik. Sekali lagi, tanah liat sodik atau salin atau sodik atau salin sodik. Nah, tanah liat sodik yaitu tanah yang kandungan natriumnya terbilang tinggi dengan pH tanah yang terbilang basa. Nah, dan untuk tanah liat yang berkapur, gipsum itu tidak direkomendasikan. Berikutnya pada tanah yang dominan pasir, sekali lagi sama tidak direkomendasikan juga. Nah, pada tanah sodik yang kandungan natriumnya tinggi, kalsium pada gipsum itu akan menggantikan dari segi peran natrium dan membuat natrium itu masuk lebih dalam di bagian bawah tanah. Nah, dan nanti posisinya akan digantikan oleh kalsium. Karena tanah liat yang dominan natrium itu akan mempengaruhi dari kepadatan dari tanah liat tersebut. Sehingga kalau natriumnya itu digantikan oleh kalsium dan natriumnya semakin ke dalam masuk, nah nanti bisa membenahi tanah tersebut atau menggemburkan tanah tersebut. Nah, berikutnya pada tanah asam yang dominan aluminium, gipsum itu bisa istilahnya meminimalisir keracunan aluminium. Nah, dan dari segi meminimalisirnya itu lebih baik daripada kapur pertanian atau dolomit atau kaptan. Nah, karena gipsum itu lebih larut di dalam air. Nah, sekali lagi gipsum itu jauh lebih larut di dalam air daripada dolomit atau kapur pertanian. Nah, dan ditambah lagi kalsium pada gipsum itu dengan bantuan sulfur nanti bisa masuk lebih dalam lagi pada bagian bawah tanah. Sehingga nanti bisa istilahnya membantu
dari segi menekan aluminium yang memang berada di bagian bawah tanah juga. Nah, berikutnya lagi untuk gipsum juga akan istilahnya menyuplai nutrisi makro yaitu kalsium beserta dengan sulfur. Nah, pada setiap tanaman yang dimana unsur hara kalsium dan sulfur itu dibutuhkan dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak setelah nitrogen, fosfat beserta dengan kalium. Nah, berikutnya yang jadi pertanyaan mungkin dari sahabat tani semua, apakah gipsum sama seperti dolomit bisa menaikkan pH tanah atau tidak? Karena sama ada kandungan kalsiumnya keduanya. Nah, untuk dolomit sudah pasti itu bisa menaikkan pH tanah. Untuk gipsum itu tidak bisa menaikkan pH tanah. Karena pada gipsum itu ada kandungan kalsium beserta dengan sulfur. Yang dimana kalsium sudah jelas bisa menaikkan pH tanah. Tapi ada sulfurnya. Sulfur bisa menurunkan pH tanah. Nah, yang dimana keduanya berimbang. Pada saat kita mengaplikasikan ke tanah, itu mungkin saja bisa saja netral. Netral, tidak basah, tidak asam, dan bisa saja sedikit menaikkan pH. Karena kalsiumnya lebih tinggi. Nah, jadi sekali lagi, dari segi menaikkan pH tanah, gipsum kurang tepat. Nah, alangkah baiknya itu menggunakan dolomit saja. Tapi untuk tanah liat, tanah yang dominan liat, gipsum bisa dipakai, dolomit bisa dipakai. Jadi keduanya bisa diaplikasikan secara bersamaan pada tanah liat tersebut. Misalkan sahabatnya mengaplikasikan gipsum terlebih dahulu untuk memecah tanah liatnya tersebut, lalu sahabatnya gemburkan tanahnya, karena tanahnya sudah gembur karena gipsum, sahabatnya tinggal pacul saja, digemburkan. Nah, terakhir sahabat ini bisa tabur dolomit untuk menaikkan pH tanahnya. Bisa seperti itu. Nah, perlu sahabat ini ketahui juga, sekali lagi ini perlu dicatat, untuk gipsum tidak semua tanah liat bisa diperbaiki struktur tanahnya atau dibenahi atau digemburkan tanahnya dengan gipsum. Tidak semuanya. Kecuali untuk tanah yang tadi saya bilang tanah sodik atau salin yang dominan natrium dan pH-nya basa. Nah, itu wajib menggunakan gipsum, sangat direkomendasikan. Tapi untuk tanah liat yang lain, itu mungkin diperlukannya uji coba terlebih dahulu untuk menguji apakah gipsum tersebut terbilang bisa digunakan pada tanah liat yang ada di lahan kita atau tidak. Sekali lagi perlu dilakukan uji coba sedikit saja untuk gipsum di tempat sahabat itu semua jika memang tanahnya itu dominan liat, perlu uji coba. Karena sekali lagi tanah liat itu banyak sekali jenisnya dan kandungan yang ada di dalam tanah liat tersebut itu beda-beda. Karena untuk gipsum itu berpengaruh juga dengan kandungan yang ada di dalam tanah liat tersebut. Seperti tadi sodik yang dimana natriumnya terbilang tinggi. Dan ada juga sebenarnya tanah liat yang dominan aluminium seperti podsolik. Ada juga tanah liat yang dimana dominan kandungan kalsium. Dan ada juga tanah liat yang kandungannya rendah juga. Kandungan organiknya, kandungan nutrisi di dalamnya, atau mineral di dalamnya rendah juga. Ada yang seperti itu. Jadi beda-beda. Dan setiap kepadatan dari tanah liat tersebut, begitupun dengan mineral yang ada di tanah liat tersebut, itu berpengaruh dari segi pengaplikasian gipsum. Jadi kita mesti melakukan uji coba terlebih dahulu di lahan kita jika ingin mengaplikasikan gipsum. Nah, kita ambil contoh mungkin di lahan sahabat tani semua, 1 kilo saja siapkan dari gipsumnya. Sahabat tani bisa menggunakan gipsum Petrocas. Nah, itu Petrocas bisa sahabatnya pakai. Selain itu merek dagang yang ada di pasaran ya gipsum pertanian. Ada juga mungkin kalau susah mendapatkan Petrocas dan gipsum pertanian, sahabat ini bisa membeli di toko bangunan, yaitu gipsum casting. Gipsum yang castingnya, bukan yang cornernya. Karena yang gipsum corner itu biasanya sudah ada campuran bahan lainnya seperti perekat. Nah, mungkin yang lebih baik menggunakan gipsum yang castingnya. Nah, siapkan 1 kilo saja gipsum Petrocas. Lalu sahabat tani aplikasikan di lahannya 1 meter. Nah, dosisnya 1 kilo itu bisa untuk 1 meter, bisa untuk 2 meter, bisa untuk 3 meter. Nah, kita coba sekalian saja. Ini hanya percobaan, sahabat ini tanah liatnya
tabur 1 kilo dengan tanah liat 1 meter, tabur. Nah, berikutnya sahabat tani siram lahannya. Setelah disiram, tunggu sampai besok. Nah, lalu lihat, jika tanahnya memang agak terpecah, menggumpalnya terpisah dan terpecah tanahnya saat dipegang oleh kita, itu artinya gipsum tersebut itu bisa diaplikasikan di lahan sahabat Tanisimo dan terbilang cocok. Nah, tapi jika sebaliknya, pada saat kita mengaplikasikan gipsum di lahan kita, esok harinya kita lihat ternyata tidak ada perubahan apapun. Nah, artinya gipsum tersebut tidak cocok diaplikasikan di lahan sahabat tani. Nah, seperti itu. Nah, itu yang saya rekomendasikan. Uji coba terlebih dahulu gipsumnya di lahan kita, di tanah liat yang ada di tempat kita. Nah, kalau memang cocok, ya sahabat tani pakai. Kalau tidak cocok, jangan dipakai. Seperti itu. Itu rekomendasi saran dari saya. Nah, mungkin hanya sampai di sini saja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.